Mana ini ya yang 34 juta nih. 34 juta nih. Maksudnya gimana nih, cara bacanya gimana nih? Juara 1 dari 3.875 burung. Jadi cara baca pedigree burung tuh ini burungnya, ini nomor ID burungnya, ini nama breedernya Habra Fanger. Burung ini berasal dari bapak, nomor sekian, nomor ID-nya sekian, nama burungnya Hermanus, nama breedernya Herman Paul. Warna burungnya blau tuh berarti blue, ini bahasa Belanda semua. Halfbroer van Herman berarti saudara setetasan dari Herman. Hermanus nah, iya. Terus Herman itu juara Morlin Court, juara 1 Morlin Court, mengalahkan 3.875 burung. Anjay. Juara nasional Ablis, juara 1 nasional Ablis, juara 1 dari 3.689 burung. Nah ini juaranya, ini jumlah burung yang dikalahin sama mereka. Nah, kan kalau merpati pos itu. Nah ini ibu namanya Brechtje Gebravanger, Dr. Van Herman. Jadi ini burung inbreed dari paman dan bibi. Paman anak dan paman. Ini dari inbreednya Herman. Nah, Hermanus sendiri datang dari cucunya kanibal sama dari Hollande. Nah, ini Herman. Nah, ini kanibal. Kanibal itu burung terkenal dari Derek van Dijk. Ini kan ini breedernya nih. Itu Derek van Dijk. Ya bahasa Belanda semua ini. Father is son van the cannibal. Bapak adalah anak dari kanibal. Punya terah yang udah jelas ya. Iya, and in father van Hespeld cannibal. Jadi lahir dari kanibal. Ibunya adalah Faradiba, juara 1 nasional one day race dari kompetisi di WHZB tahun 2003. WHZB mana tuh? WHZB itu negara mana tuh? Klub nasional di Belanda tapi di Belanda. Ya. Ini burung Belanda soalnya, Belanda semua. Paling itu, nah itu luar biasa burungnya. Nah apalagi ini neranginnya setengah jam. Apaan itu? Ini burung, kalau harga burungnya aja ini sekitar 12 juta. Ini dari keluarga yang namanya Kittel. Oh iya. Kittel itu dari saudara, bibi, anak, keponakan semuanya banyak juara Kittel. Makanya semuanya dinamainya tuh The Kittel. Terus Do Kittel, Olympic Kittel, Best Kittel, Daughter Special Kittel, Beauty Olympic Kittel. Jadi ya keluar terah Kittel nih ya semuanya tuh rata-rata juara yang nggak meragukan lagi. Jadi kalau di bedanya di Belanda sama di Indonesia, kalau di Indonesia jual burung pakai dongeng. Mau batuk gua. Banyakan dongengnya ya? Banyak dongeng. Nah kalau di Belanda nggak perlu dongeng. Ini burungnya silahkan cek kalau nggak percaya. Apa namanya? DNA-nya, genetiknya, ini turunannya. Nah, bisa dites langsung DNA ya? Bisa. Nah kan mereka juga breeder itu apa namanya homogen. Jadi kalau Kittel tuh turunannya homogen, misalnya warnanya kayak gini, punya ciri khas seperti ini ciri khasnya kayak gini. Terus nanti burungnya Peter Venstra tuh yang juara long, kayak gini burungnya. Jan Hoyman burungnya modelnya kayak gini. Nah kalau untuk orang awam melihatnya burung sama aja warnanya. Hampir sama udah. Sama, tapi kalau orang yang udah ngerti dia tahu ciri khas dari lehernya, ciri khas matanya, ciri khas dari kakinya, bentuk perawakannya itu beda. Stefan Lambrecht beda. Nah, kalau teman-teman itu beli burung langsung aja bisa langsung ke breedernya, ke rumah lelang di Belanda. Nanti mereka yang beli ya, saya cuman itu doang. Cuman nanti mereka laporan kasih tahu,
Om, saya beli burung nih di Belanda. Di HPS di Belgia atau apa, nanti saya urus jemputnya, tampungnya. Ya, berarti jadi bukan model kayak hewan misalnya kenari apa-apa gitu. Saya cariin, enggak, mereka yang cari sendiri, mereka yang ini sendiri. Saya mah cuma ngurusin aja jemputnya, ngecek burungnya, nampung di sana, ngerawat di sana sampai sehat. Sementara ya, sampai sini ya. Iya. Jadi di Belanda juga sebenarnya tetap aja tukang bersihin kotoran burung. Kurir ya. Bahasa orang sininya mah kurir dah. Domos sama. Teman-teman, kali ini kita ketemu sama Om Peri nih. Saya baru ketemu juga hari ini. Ini ada yang unik nih, makanya kita bikin video. Jadi katanya Om Peri ini tukang bersihin tai burung di Belanda. Gimana ceritanya Om Peri? Iya. Bingung. Kalau di Bogor mah bersihin tai burung udah biasa gitu kan. Tapi ini di Belanda gitu. Gimana ceritanya coba? Ya. Kalau kerjaan saya mah kita kerja di sini sih ya urus burung apa jual breeding. Hobi saya merpati pos. Cuman karena kebetulan sering 9 tahun lah, udah 9 tahunan inilah dari merpati apa aja lagi. Jadi kalau saya sendiri kerjanya di sana itu sebenarnya bukan cuman kenari doang. Jadi, terus saya juga bukannya model importir yang besar-besar di sini. Saya mah cuma di sana cuman jadi pesuruh mereka, nyariin burung kenari ke breeder A, ke breeder B, terutama kalau saya Belanda, Belgia, Jerman, udah di situ aja, nggak ke Italia, nggak ke Turki, nggak kemana-mana. Iya. 3 negara itu yang utama ya. Ya Eropa Barat lah sampai Prancis lah, Eropa Barat sampai Prancis. Iya, Prancis. Ntar saya kirimin videonya tuh, bisa di itu tuh. Terus kan itu. Kalau merpati nih kita. Kalau bicara merpati pos ya. Merpati pos, merpati hias. Merpatinya. Merpati jadi kan small bird-nya itu kenari finch. Terus nanti ke merpati hias, merpati pos sama kayak kalau di sini apa ya, Dov? Perkutut apa segala macam banyak di sana. Terus nanti hewan besarnya yang mulai dari zebra, jerapah, singa segala macam. Anak bison aja di posting. Oh iya, waktu itu yang bison itu mah buat itu apa namanya? Jawa Timur. Kebun binatang. Iya. Jadi intinya orang mau nyari binatang apa, saya mah ada gitu ya. Saya bukannya ada, saya cariin gitu di sana. Saya urusin di sana, saya cariin binatangnya. Sampai Indonesia. Saya cariin binatangnya, saya urusin di sana surat-suratnya, saya kirimin. Jadi bukan kenari merpati aja, apa aja yang bisa jadi duit. Jo. Gitu. Maaf. Gitu. Jadi saya cariin. Nah, kalau khusus merpati karena hobi saya merpati, jadi passionnya senangnya merpati, tapi merpati pos ya. Ya, jadi merpati pos. Biar penonton awam nih, merpati pos tuh yang kayak gimana? Mungkin sebagian kalau pemain merpati ada yang tahu lah. Tapi kan nanti juga kita bicara bedanya merpati pos di Indonesia sama di Eropa gitu. Iya. Merpati pos sendiri tuh kategorinya, race-nya bagaimana? Sambil ngerokok boleh ya? Ya bebas, YouTube mah bebas. Ntar dilarang lagi sama itu ngerokok. Kecuali TikTok, wah paling ketat. Jadi kan di band. Kalau merpati kan Indonesia bedanya, Indonesia taunya merpati yang kolongan itu ya, ya kan ya. Merpati gawang. Yang pakai gawang tuh. Terus kalau nggak tomprang tuh, zaman saya kecil tuh, yang balap. Sprint gitu. Nah, ya kebetulan sih itu kayaknya cuman adanya di Indonesia doang. Masa sih? Tapi dasarnya pun itu bukan merpati Indonesia. Nah, merpati yang ada di Indonesia sekarang yang kita pakai buat tomprang, buat apa?
Kolong itu namanya namanya merpatinya asal usulnya dewlap. Dewlap dari Eropa juga. Di Eropa banyak tapi itu asalnya dari Arab. Nah, kita kenal merpati kolongan itu datangnya itu dari saudagar Arab. 1800-an sebenarnya. Kalau orang nggak tahu sejarah ini, orang kolongan juga nggak tahu nih sejarahnya. Ya, makanya biar komplit nih video. Jadi ntar lihat sendiri bagaimana kalau di Google atau di YouTube cari aja dewlap pigeon, DEWLAP, dewlap. Nah itu ya itulah kolongan. Cuman di sini dibuat pakai perempuan. Lah. Emang pakai kalau di sana diklepekin kan? Diklepek. Nah, itu jadi dia mau bertahan tuh di tempat yang lain karena dia perempuan, ada perempuannya, ada betinanya. Tapi kalau di sana dia nggak dibawa kemana-mana, nggak pindah gawang, nggak pindah apa. Dia tetap aja di situ, tapi dia cuman panggil pakai periwitan atau panggil pakai kipas apa pakai topi, dia udah langsung turun sendiri. Itu. Nah, itu merpati kolongan. Nah, kalau merpati pos merpati pos itu di Indonesia dibawanya bukan dari saudagar barat, tapi dari saudagar Arab, tapi dibawanya dari pemerintah kolonial Belanda. Dari tahun 1900 awal juga udah ada di Indonesia ya. Di Indonesia, tapi yang punya merpati pos itu cuman kayak zaman dulu mah cuman orang Belanda, perusahaan besar kali ya? Atau perusahaan nggak ada perorangan tetap iya orang kolonial Belanda yang main Demang itu. Nah makin kesini makin tahun 50-an tuh angkatan udara yang banyak, angkatan TNI. Nah kesini akhirnya saudagar orang-orang Cina zaman dulu yang kaya. Nah makanya merpati pos kalau seingat saya sampai tahun 1980 itu masih susah dapetnya. Karena yang pegang dan yang main itu cuman dikit, orang kaya doang. Sampai hari ini pun di luar negeri merpati pos itu bukan mainan orang umum. Di luar negeri sekalipun sekarang. Itu kayak mainannya bangsawan lah. Tetap ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap. Iya, merpati pos itu perlombaannya peliharaannya bangsawan gitu. Iya. Nah, padahal di Indonesia ya kita kalau mau cari burung merpati pos yang dari 50.000, 200.000 banyak. Ada, udah bisa gitu. Katanya merpati pos gitu kan. Oh, katanya, tapi yang merpati pos beneran juga ada. Cuma masalahnya terbang sampai 1.000 kilo apa 500 kilo gitu. Pulang dalam waktu 2 jam 3 jam bisa nggak ya? Perlu diuji kan. Nah, kan ini ada perlombaan nih. Kita bikin event. Jadi mereka kirim piik, kita yang lombain. Jadi dari seluruh Indonesia dia kirim nih piiknya ke sini nih. Kita yang besarin, kita yang rawat, kasih makannya sama, ngurusnya sama, semuanya sama, kita lombain. Lah terus? Nah nanti yang menang ya itu gitu. Jadi mereka cuma kirim burung doang, ngekosin ibaratnya. Kita organisir, yang lombain, yang ngurus segala macam. Nah jadi kita dipercaya untuk ngurus sama ngelombain. Nah dari pihak kita ya perlunya jujur, terbuka, jangan orang nggak menang dibikin menang. Iya. Kayak gitu. Sekali aja kita cacat ya udah, burungnya mati dibilang ada gitu kan. Ya jarang. Yang ada juga burungnya ada dibilang mati. Ada itu. Kalau di merpati pos, kalau di OLR banyak kan burung mati bilang ada biar pada bayar kan. Oh iya ini. Iya. Kirain salah ngomong. Nggak taunya beneran. Iya. Kalau di kicau kan burung ada dibilang mati. Iya. Biar dia bisa jual lagi sama orang. Kalau di sini enggak. Enggak itu kalau merpati pos kalau seumpamanya itu tadi 1.000 kilo, 2.000 kilo. Itu biasanya kalau di Indonesia di mana? Bagaimana teknisnya? Teknisnya jadi pertama awalnya dulu nih, kita mau melihara merpati pos, piik dulu, apa indukan dulu? Nah, yang paling bagus umumnya orang salah kaprah. Saya pengen karena dia langsung pengen cepat, pengennya punya piik, abis itu ntar beli piik banyak, abis itu ditaruh di rumahnya biar dia ngawang kan, pengennya cepet orang. Padahal sebenarnya yang paling bagus beli indukan yang bagus.
Gitu. Ditetesin di kita sendiri. Tapi indukan kan nggak bisa dilepas kalau merpati pos, pasti pulang ke kandangnya yang punya pertama kan. Karena kalau merpati pos itu begitu dia terbang pertama itu rumahnya. Selamanya. Serius. Waduh. Jadi kalau dia nggak ketangkap orang, nggak diambil sama predator, dia pasti pulang ke kandangnya. Ya? Jadi kalau merpati tak pernah ingkar janji, itu sebenarnya merpati tak pernah ingkar janji itu salah. Merpati tak pernah lupa pulang, itu benar merpati. Tapi kalau merpati ingkar janji enggak, karena ketemu cewek pasti dikawinin sama merpati. Konteksnya ke situ. Ya kan? Jadi kalau merpati itu nggak pernah lupa pulang, harusnya merpati pos. Iya. Begitu dia terbang pertama di tempat itu, ya udah selamanya sampai dia mati itu rumahnya dia. Iya. Walaupun ada juga yang rada-rada on ketemu rumah yang lain dia mampir, itu pasti ada. Ada ya. Ada. Makanya kan kita nggak mau punya burung yang kayak gitu kan. Iya. Kita nggak mau punya burung. Berarti harus benar-benar dijaga. Nah ya. Nah kalau udah punya pikan, terus gimana kita mau ikut lombanya? Biasanya di Indonesia itu udah banyak komunitasnya. Di Facebook aja tinggal cari Facebook group komunitas merpati Bogor misalnya kalau kita di Bogor. Ya umumnya kolongan kalau ketemunya begitu. Ada ini yang khusus pos nih. Iya, ada komunitas merpati pos Bogor. Ada kalau di Bogor tuh Kompas. Oh iya. Pernah dengar. Klubnya. Nah terus apa namanya? Saya ikutnya Kompas. Ada ketuanya, ada bendaranya, ada apanya. Tuh mobilnya 1,5 tahun udah punya mobil, udah punya dongdang Kompas. Nah terus kita ikut di situ. Nanti panitianya nanti klub akan daftarin kandang kita. Misalnya kandang kita di sini, nanti koordinatnya dicatat. Oh, pakai koordinat langsung. Iya, koordinat Google Earth-nya lah katakan lintang berapa. Iya. Terus lintang berapa, altitude berapa, longitude-nya berapa udah dicatat. Nah, lombanya itu nggak kayak kita lomba kolongan. Tiap waktu kita setiap minggu bisa lomba, enggak. Biasanya merpati pos itu lombanya mulainya bulan Februari, selesainya bulan Oktober November. Februari, Oktober, November 10 bulan. Iya, lombanya. 8 bulan 10 bulan. Iya. itu masih biar ngerti. Iya. Nah, kan kita udah nih. Misalnya saya datang nih ke klub. Daftar kandang. Nanti kan di klub biasanya punya grup WA, punya apa. Nah, kita yang nggak tahu pasti diajarin. Kita yang nggak tahu pasti diajarin gitu. Kalau kita nggak punya burung juga nggak usah minta, diem aja juga ntar dikasih. Kalau minta malah biasanya nggak dikasih. Gitu ya. Iya. Itu. Maksudnya yang penting kita serius gitu lomba ya. Gitu. Terus nanti udah didaftarin lokasi kandangnya, begitu lomba itu kayak Grand Prix-nya MotoGP atau Formula One. Tiap bulan. Misalnya Februari kita mulai dari itu total rangkaian pos itu misalnya dari pos jarak pendek short itu terdiri 4 pos. 4 pos. Jarak pendek. Jarak Misalnya pendek berapa kilo tuh? Total jarak yang ditempuh itu bukan total jarak. Total jarak terjauh pos pendek itu short. Namanya short race. Itu biasanya kalau di Belanda jaraknya itu maksimal 450 kilo. 450. Kalau di Indonesia rada ekstrim lah dikit 500. Rada luas kita soalnya. Iya, kita kan Indonesia beda. Indonesia tuh. luas. Iya, my country. Iya, 520. Terus jaraknya 520. Terus itu jarak pendek. Nah, 520 itu kan total jarak pendeknya. Total jarak terjauhnya. Nah, untuk mencapai final jarak terjauh, itu terdiri dari beberapa etape. Jadi burung nggak tiba-tiba langsung dilepas dari 520. Dari contoh dari titik pertama, pos 1, etape 1, 150 kilo. Etape kedua, contoh misalnya gini lah, etape 1, Subang. Etape kedua, Cirebon. Etape ketiga, Pekalongan. Etape keempat Bawen. Jawa Timur tuh udah ke Jawa Timur ya. Misalnya etape kelimanya atau Bawen atau Purwodadi, etape kelimanya Ngawi. Nah, itu berarti 5 pos itu adalah total dari 520. Jarak terjauhnya adalah 520. Berarti dia terbang sudah totalnya 1000, hampir di atas 1300 kilo. Total pulang pergi jarak.
Nah, si pemilik itu nanti kenapa harus ikut klub? Karena nggak mungkin kita lomba sendirian, menang sendirian. Iya. Iya. Kita ngumpul sama klub. Nah, Waktunya saatnya lomba, burung kita dikumpulin di klub. Ditentuin titik kumpulnya hari apa, jam berapa, nanti burungnya diregister. Burungnya diregister, dikasih chip. Atau dikasih stiker. Dari panitia. Dari panitia. Nah, burung itu oke, sekarang short distance kategori etapa 1 Subang. Semua kumpul burung malam itu di tempat yang udah ditentuin di klub. Udah dikumpul, terus namanya inkorf. Kalau bahasa Belandanya inkorf. Kalau di sini tuh registrasi burung lah pokoknya. Registrasi. Udah registrasi, udah didaftarin. Jangan sampai burung yang nggak lomba tiba-tiba diakuin lomba kan. Di chipnya ditandain, ininya ditandain, Ada semuanya juga ditandain. gitu Wah, ya. banyak. Orang Indonesia ya. Indonesia Islam Country. Udah gitu. Ada burung nggak lomba tiba-tiba juara gitu. Anjir. Burung nggak terbang ada, tapi tidak ada peserta yang curang, yang ada panitia yang curang. Kalau di Merpati Pos. Iya. Cuma saya nggak tahu gitu terjadinya di mana, nggak tahu, tapi dengar-dengar ada. Terus udah nih semua udah kumpul, nanti conveyor sama driver bawa ke titik lepas. Titik lepas ditentuin sama panitia, misalnya koordinatnya titik lepas longitude sekian, latitudenya sekian. Nah, nanti si panitia itu akan mengecek dari titik lepas itu ke kandang saya berapa kilometer. Ke kandangnya Akang berapa kilometer, ke kandangnya Pak Yudi berapa kilometer. Itu kan beda-beda kan? Iya. Nah, begitu dilepas titiknya jam 7 jam 7 pagi. Dilepas semua burung. Datang ke tempat saya misalnya 9.20. Datang ke tempat Pak Yudi lebih cepat. Ya. Misalnya jam 9, tempat Akang lebih lambat. Misalnya jam 10 apa jam 9.35. Nah, gimana nentuin juaranya? Yang jarak terjauh dan waktu ya. Iya, jadi durasi terbang. Durasi terbang. Dibagi jarak, akhirnya dapat speed. Ya. Speed yang tercepat itulah yang menang. Misalnya kecepatannya, kita ngitung speednya itu misalnya 1.200 meter per menit. Atau sekitar 70 km per jam. Rata-rata burung ada yang sekitar 550 km per jam. Tapi hitungnya mulai dengan meter per menit. Meter per menit ya. Iya, jadi di pos ya. biasanya rata-rata burung terbang kecepatannya yang biasa-biasa normal dalam kondisi normal segala macam antara 900 sampai 1.100 km. 900 sampai 1.100 meter per menit. Sekitar 70 km. Cepet banget. Jadi kalau Cirebon Jakarta, Merpati Pos yang unggul itu harusnya bisa terbang dalam waktu antara 2 jam 15 menit sampai 3 jam maksimal. Cepet juga Gitu. ya. Terus gimana kalau terbangnya lebih dari 4 jam? Ya tetap bagus, cuman itu burung ngasohnya banyak. Tidak. Berarti apa fisik sama endurance-nya kurang Ya mungkin dari sisi. Nah, kenapa kita senang sama Merpati Pos? Pertama, Merpati Pos nggak bisa dibegal orang kayak Merpati Kolongan. Kecuali balik ya. Masih balik, kecuali di jala. Ditangkap, dibawa ke pasar. Nah udah, apa ditangkap. Terus yang kedua, Merpati Pos itu uncertain matter-nya banyak. Hal tidak terduganya banyak. Kalau burungnya udah bagus, harganya udah puluhan juta, kenapa nggak menang? Nah, kenapa tuh? Mungkin peliharaan yang nggak bener, cara peliharanya. Cara merawat. Cara merawatnya. Cara merawat ada banyak lagi. Masalah makanannya, Iya. masalah dopingnya, masalah apanya. Jadi juara di Merpati Pos itu juga bisa bukan kebetulan, tapi juga bisa nggak banyak unpredictable-nya, banyak yang nggak, ya? banyak yang nggak. Faktor luck-nya Faktor luck pasti ada lah. selalu ada. Ada, udah burungnya udah bagus, kita rawatnya bagus. Jadi banyak orang, nah untuk di Merpati Pos, makanya kalau kita mau ikut Merpati Pos, ya banyak orang yang siap menang tapi nggak siap kalah. Rata-rata perlombaan kayak begitu. Tapi begitu sih ya. Iya, rata-rata perlombaan gitu. Iya, kayak timnas yang kagak menang-menang ya. Gitu. Jadi mimpinya mah menang terus gitu kan. Iya, gitu. Kenyataannya ya. Kayak gitu. Itu tadi etapa tadi dilepaskan. Ya. Ya, udah balik, udah ditentukan lah juaranya. Terus yang Etapa kedua itu aja burung yang dibalik. Nah, etapa kedua biasanya burungnya udah berkurang. Oh.
Misal etapa pertama berangkat burung 600 ekor. Itu kan nggak mungkin pulang semua. Nyangkut. Ada yang ketangkep alap-alap, ada yang ketangkep orang, ada yang burungnya lagi senewan hilang kemana nggak tahu. Iya. Banyak, ada faktornya banyak banget, faktor alam. Kayak kemarin nih kita lomba 186 ekor nih dari kandang kita nih. 186 ekor, itu di hari pertama, itu yang datang cuma 88, Pak Yudi. Anginnya kenceng, tengah hujan deres, 50%. ya 50% doang. Banyak neduh dulu kayaknya Oh itu. ya, neduh dulu mampir di Pantura. Banyak. Jadi Asik ya. Jadi adrenalin. Adrenalin banget itu. Iya, kebetulan saya pernah punya kuda, Pak Yudi. Saya pernah punya kuda. Nah, pernah saya ikutin kuda untuk pacuan. Kita bisa lihat tuh kuda lari. Kita udah bilang sama jokinya, kita main 3/4 quarter. Sebelum 3/4 quarter jangan keluarin semua powernya. Kita ikutin dulu follow. Ntar kira 3/4 atau apa, kita kasih tanda Gas. baru gas trend. Makanya yang namanya kuda ada running from behind. Merpati mah kagak ada cerita begitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi kalau dia mulai lepas dari jam 7, Kalau dia kalau udah kita nungguin, udah tuh deg-degannya kagak hilang-hilang. Sampai dia pulang, anak kita belum pulang kagak dicariin. Merpati belum pulang, kita mau ngasih aku. lah jauh banget dilepas ya. Tapi akhirnya balik ya tuh yang 50% lagi. Balik, ini beberapa udah balik. Hari besoknya balik, ada lagi yang nyusul lagi, balik lagi. Ada Mampir dulu berarti. Wah, makanya kan perlombaan tujuannya buat seleksi. Oh. Itu. Nah, berarti pos 1 nih, pos 2-nya paling berkurang jadi 500. Itu berapa hari biasa di sini? Semua lomba untuk jarak pendek 1 hari. Ada yang ngitung persentase kedatangan, ada yang ngitung minimal speed, ada yang ngitung waktu kedatangan whole day, tergantung macam-macam klubnya. Oh itu bagian dari kategori juaranya. Ya, tergantung cara penilaian iya, lombanya. Iya. Karena kalau di Indonesia ngitungnya setiap klub beda-beda sendiri, saya juga bingung. Itu. Ya itulah Indonesia Raya. Jadi pas pulang, etapa keduanya kapan? Etapa keduanya biasanya dalam waktu 1 minggu. Minggu depan etapa kedua berarti Lebih Subang, jauh. Cirebon. Etapa ketiga Pekalongan. Pekalongan. Etapa keempat sampai kelima misalnya Ngawi. Nah, burung yang mampu clock atau clock itu yang namanya clock datang di waktu yang sudah ditentukan, dalam jarak waktu yang ditentukan, yang mampu clock di semua etapa, terus dan paling cepat, itulah yang paling juara, itu yang jadi juara. Namanya S-Pigeon. Kalau dia juara di Subang, juara doang nih di Subang, juara 1 di Subang, di etapa kedua Nggak juara. Cirebon hilang, ya nggak juara. Oh tapi berarti Nggak juara pos, tapi nggak juara gitu. berarti nggak juara umum maksudnya gitu ya? Ya, nggak juara S-Pigeon. Karena yang kita cari adalah burung yang mampu pulang di setiap titik pos dalam waktu yang sudah ditentukan. Itu. Nah, Nentuin waktunya gimana tuh? Apa nungguin itu burung datang kita tungguin apa gimana? iya, kita mah nungguin burung datang. Kalau yang punya duit, dia beli mesin yang namanya ETS. Ntar kita lihat mesinnya. Jadi begitu dia datang, masuk kandang, terus dia dipasangin chip kan di kakinya. Chipnya itu RFID-nya ngedetect dia. Tit. Nanti dari mesinnya itu, ETS-nya itu, ETS biasanya ada yang 9 juta sampai 15 juta. Kalau lokal ada yang 2 juta, 3 juta. Nah, begitu tit dia akan ngirim koneksi ke server, dia akan langsung kelihatan ngebaca ya. burung nomor sekian, nomor ringnya sekian, namanya nggak ada namanya, warnanya sekian, pemiliknya sekian, datang jam sekian, menit sekian, detik sekian dengan kecepatan sekian. Oh, jadi udah ada ya? Udah. Luar Servernya biasa. udah. Klub Bogor saja yang namanya klub baru dan klub kecil, itu semuanya udah online. Jadi kita tahu lawan kita datang langsung kelihatan tuh online. Waduh, di internet. Punya gua di mana nih gitu ya? Moncrot nih. Ya kan, jadi biar kita temen nih dekat. Misalnya contohnya saya punya temen di sini, misalnya Bayu apa Koapin apa siapa. Burungnya datang nih, di grup udah ngomong, burung gua datang. Kita nggak usah ngeliat grup juga udah tahu nih. Di online, burungnya monyet nih, burungnya datang, gua kagak datang. Itu yang bikin kesel Pak Yudi. Kesel bener itu. Bukan kesel sama orangnya, kesel sama burung kita sendiri.
Asli berarti adrenalin banget. Iya. Nah, nanti udah short. Kalau secara long. Apa? ya secara kalau short itu secara internasional aturannya itu burung yang muda yang tetesan tahun ini dia hanya boleh terbang sampai jarak short. Oh, di luar negeri. Di luar negeri. Di luar negeri ya, bukan di Indonesia ku ya. Indonesia. Nanti tahun berikutnya baru boleh mereka ikut jarak middle 500 sampai 900 kilo. Oh, short, middle, long. Nanti tahun ketiganya barulah mereka boleh ikut long yang jaraknya 900 sampai 1200. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia netes Januari, bulan Oktober udah harus terbang sampai Bali. Gila. Katanya burung yang mampu terbang paling jauh itu burung yang hebat. Kata mereka. Padahal coba burung itu diulangin lagi juara nggak? Oh, belum tentu. Pulang lagi nggak, hilang bisa. Nah, itu faktor kebetulan atau faktor training. Kalau burung yang di training benar, kenapa di luar negeri burung itu bisa juara? Tadi Akang bisa lihat ya. Iya, suratnya. Burung ini, Herman, dari tahun 2000 berapa ini? Dari tahun 2005 sampai dari 2007 sampai 2008 dia sudah mengarungi lomba berapa kali nih? Sudah di dalam 2 tahun ini juara 1 terus. Coba burung di Indonesia juara 1 Bali nih pulang. Umurnya 1 tahun, besok lepas Bali lagi ada kagak? Hilang. Nah, karena mereka lewat prosesnya bener. Iya. Mulai dari nggak disiksa burung, gitu, dia dirawat. Nah, sekarang perlombaan macam apa? 1.200, 2.000, 3.000 ekor burung. Sampai di Bali tinggal 40 ekor. Itu mah buang burung. Mau buang duit. Gitu. Nyiksa Kang, nyiksa itu. Iya. Emang di Indonesia nggak sabar melalui proses. Rata-rata orang Indonesia. Tapi balik lagi kan, ya burung itu burung dia yang ngasih makan. Betul. Dia yang beli. Suka-suka dia weh. Suka-suka dia weh. Kita mah cuma ngasih. Karena orang kayak begitu kita jadi ada kerjaan. Beli lagi ya gitu. Alhamdulillah. Terus aja Pak gitu. Biar tempat lelang saya laku lah. Burung hilang terus. Berarti yang short di Indonesia 520 ke yang middle 900 maksimal 900 ke longnya 1.200 1.300. Gila ya, 1.200 berarti ke Bali ya? Bali Lombok lah. Bali itu 1.050, kalau nggak salah Bali itu 1.050. Iyalah, Banyuwangi itu 985 kilo. Jadi sekitar Lombok lah. Lombok kalau dari hitungan dari Jakarta atau dari Bogor ya. Kalau yang paling hebat nih, yang long dari short kita lompat ke long dah. Berapa jam atau berapa hari? Kalau short Ngawi itu masih lomba 1 hari jam 2, jam 3 lah normalnya bisa pulang. Tapi kalau yang long di Indonesia, jadi gini, kalau di Eropa long itu 1.200, 1.900 itu masih bisa pulang 1 hari. Karena mereka lomba saatnya summer. Cuaca bagus ya. Cuacanya bagus, terus mereka jam malamnya itu mereka baru tenggelam matahari itu kita di Eropa baru tenggelam matahari itu jam 10 jam 11 malam. Jadi dia bilang, "Wah, nih burung terbang." Kalau orang Indonesia bilang, "Wah, burung di Belanda keren." 980 kilo terbangnya pulang 1 hari. Ya iya, orang malamnya panjang. Nah, malamnya siangnya panjang. Siangnya mataharinya panjang. Nah, kalau di Indonesia kalau long itu biasanya overnight. Overnight ya. Iya, overnight dia jadi lepas pagi, besok pagi jam 10 baru nyampe. Itu udah cakep tuh. Cakep ya. Cakep gitu. Tapi kalau di luar negeri terbaliknya, burung di Indonesia jauh-jauh. Jadi burung yang pulang paling jauh, burung yang paling hebat. Tapi kalau di luar negeri, di rata-rata di negara yang lain, burung yang dicari itu burung yang pintar dan yang paling cepat pulang. Itu makanya di sana untuk burung yang paling mahal itu burung-burung jarak short sama middle. Yang waktu one day race. Iya, one day race sehari doang ya.
Itu burung yang one day race. Kalau burung pinter, ya pokoknya kalau udah burung pinter, yang ngurusnya bagus, speednya bagus, pasti pulangnya. Kayak pertandingan burung lain nggak pakai pendaftaran nggak tuh? Masing-masing klub itu mah, Masing-masing IO. masing-masing IO. Kalau di Bogor mah, kita mah kumahanya. Nu penting mah ngumpul lah sararea. Gitu. Yang penting Yang pasti kan nggak 100.000, 200.000 kali enggak daftarnya. Kalau di Bogor mah kan banyak pemain pemula. Heeh. Daftar Bu, bayangin aja kita lepas di Cirebon cuma bayar 15.000. Serius? Iya. Lah, yang ngebiayain panitia siapa? Kebiayain. Cukup ya? Cukup. Sekarang hitung aja. Katakan 20.000, 20.000. 20.000. Kita di Bogor latihan 300 ekor. Oh. Berarti 300 kali 20.000. 60 juta. Enggak dong. 600.000. Ih, enggak dong. 20.000 kali 10, 200.000. Kali 100, 2 juta, 6 juta pan. Iya 6 juta. Iya 6 juta. Oh, 6 juta. Biaya lepasan ke Cirebon katakan 1.500.000. Biaya lepas. Bayar bensin, sewa mobil, bayar tol, bayar driver sehari 300.000. Itu berarti sekitar kemarin tuh kita baru lepas Cirebon habis biayanya 1.350.000. Berarti masih ada sisa duit 4,5. Anggaplah 4,5 juta. Bayar panitia, ngopi, makan 300 lah, katakan 4.200.000 lah. Honor di honor nggak? Honor ya 300 ribuan lah. Buat driver, kalau buat itu 150-200 ribu buat panitia semalam. Semalam tuh berarti kerja dari jam 7 sampai jam 10. Jam 7 pagi. Tahu 7 malam sampai jam 10 malam. 24 jam. 3 jam. 3 jam. Iya. Lah panitia 3-4 jam. Kan registrasi doang. Pada saat pendaftaran. Oh. Ya kalau udah pulang ke rumah masing-masing itu burung. Iya. Oh iya. Kan nggak kayak gantangan nungguin sampai kelar sampai sore. Iya. Ntar kan pas pulang kan sistem yang kerja, bukannya orang lagi. Ini mah panitia mah datang di meja duduk cuma ngecek ring burungnya sama kagak. Sama yang didaftarin. Udah, masukin dong, selesai. Iya. Terus hadiah? Nah, kan berarti kita masih punya hadiah 4 juta, sisa duit penerbangan 4,5 juta. Pos 2 begitu lagi. Pos 2 mungkin 2 juta, misalnya burungnya berkurang. Berarti kan total hadiah yang dari situ, dari total 5 penerbangan, mungkin di 5 penerbangan ini makin jauh burungnya makin sedikit. Kadang nombokin, dari yang tombokin dari pos yang pertama bisa buat nombokin. Intinya mah hadiah ada. Ya kalau di Bogor ini, kalau klub Bogor. Tapi nggak seberapa ya? Ya nggak seberapa, paling juga hadiah. Kemarin mah hadiah handphone, TV, itu segala macam. Masih produk ya atau barang elektronik ya? Ya duit, ya paling juga 1 juta, 1.200.000. Tapi keluar itu berarti setelah 5 etape tadi perlombaan selesai. Iya. Bukan tiap itu ya? Iya, gitu. Amat ya, kagak dapet apa-apa. Iya. Nah, kalau misalnya mau dapat apa-apa, kayak di sini OLR, kita nggak perlu ngumpulin burung, nggak apa, kirim aja hadiahnya 75 juta. Oh, gimana itu? Nah, kalau itu tadi kan yang itu perlombaan antar kandang. Yang tadi saya ceritain. Nah, yang ngelola siapa? Nah, IO. kalau OLR itu biasanya IO. IO yang punya fasilitas kandang yang mumpunin, terus dikenal sama komunitas, sudah bisa ngerawat burung. Karena ngerawat burung sendiri sama ngerawat burung yang datang dari banyak kan nggak gampang kan. Dari banyak kandang penyakitnya macam-macam. Kalau nggak jalanin karantina, nggak ini bener ya nggak bisa. Nah, kalau tadi antar kandang, kalau ini kandang bersama, One Love Race namanya. Mereka kirim burung piyiknya ke One Love Race, ke kandang bersama. Kayak punya Pak Peri nih yang ada di sini. Kebetulan saya ada, ya bareng-bareng sama teman-teman di sini kirim piyiknya di sini. Nanti pihak IO lah yang akan besarin, ngurus, ngelombain. Pemilik mah hanya tinggal bayar daftar lomba aja udah. Itu misalnya daftar lombanya berapa, 1.900.000, ya udah bayar lomba 1 juta. Iya. Tapi kan enak kalau OLR tuh kita nggak capek bolak-balik ngumpulin. Etapa 1 datang ke panitia. Iya, etapa kedua datang lagi ke panitia nyetorin burung. Tinggal lihat di aplikasi ya. Iya, tinggal ngeliat aja di aplikasi. Ya. Nah itu macam-macam lombanya.
Kalau ntar kita lihatlah itu kalau burung. Berarti kan ya kalau di kicauan kan sekarang lagi gila-gila nih. Tiket 10 juta, 25 juta, Iya. hadiah mobil ya kan. Ya. Merpati juga bisa digituin sebenarnya. Kalau orangnya mau, masalahnya orangnya nggak mau. Untuk sementara ini Sementara masih kemampuannya, iya. Kalau yang big boss mah mau aja sih, mungkin mereka bikin perlombaan sendiri kali ya, jagungannya atau apa kita nggak tahu lah ya. Iya. Tapi kalau kita sih pinggiran kali ya, gitu ya. Iya. Lah lebih kalau orang kaya mah, tapi kalau kita kan cuma pelaksana aja udah ya. ya, kita mah maksudnya kalau di Kompasnya sendiri di Bogor, kita mah gimana caranya teman-teman happy lah yang pelihara burung bisa ikut lomba lah. Iya. Rasanya lepasnya burung sini ini mau latihan ini lepas di sana ya, kita nggak tahu ya kan. Jadi mereka ada perjanjian apa lomba sendiri apa gimana. Ya itu tadi yang burungnya kagak ikut lomba tapi juara gitu kan, itu pinter-pinter panitia itu. Iya. Udah lah kayak gitu. Berarti kalau ngedenger cerita kayak begitu, hobinya masih 90%. Iya. Dasar hobinya. Iya, Dasar hobi. Kalau di kicauan sekarang udah industri, Pak. Ya, udah komersil. Udah komersil banget, industri. Semuanya dikomersilin sekarang. Iya. Jadi joki, jadi perawat, jadi udah macem-macem. Makanya kayak di Kolongan juga kan kita ngelihatnya, di Kolongan juga kan satu tiket 200.000, hadiah bisa mobil, bisa apa. Nah kalau di Merpati Pos ini soalnya pertama mungkin kesadarannya belum dia masih hobi. Terus yang kedua mungkin dari sebenarnya semua orang punya sih kemampuan. Artinya gini, kalau di Merpati Pos itu orang nggak mungkin lomba satu burung. Ya udah jelas. Itu saya kalau lomba cuma 3 burung mah enak banget. Ya. Kalau 3-3-nya hilang kan. Gitu. Tapi bedanya kan kalau Merpati Pos ini risknya tinggi ya. Beda kalau kicau kan 99% aman tuh burung, selamat lah. Iya, nggak mungkin burung hilang lagi di gatangan. Risknya kan tinggi, bisa nggak pulang. Bisa nggak pulang. Ya jadi ya. Tapi emang harusnya ya lomba yang. Tapi gimana ya? Kalau saya sih mau sih lomba misalnya ya agak gedean dikit biar hadiahnya enak gitu. Ya tapi kan yang kembali lagi itu kalau saya sih kemampuannya. Curiganya yang bos-bos main pinggiran. Lah kan itu ke data. Punya gua duluan lo setor lo gitu kan. Itu kita nggak tahu dah. Yang pasti di sini pelaksana. Yang normal-normal ya begitu dah ya kan. Masalahnya kalau ngedenger dari harga burungnya aja kadang-kadang nggak masuk akal gitu kan. Iya, saya aja. Range-nya berapa tuh harga burung? Paling murah berapa, paling mahal berapa? Burung kalau yang burung di pasar mah dari 500.000 sampai 200.000 dapat. Ya yang di sini. Kalau burung yang terah. Kalau yang terah ya kalau saya nggak tahu kalau masing-masing orang jual burung berapa. Tapi kalau saya sendiri biasanya anakan impor sama impor biasanya antara 2 jutaan. Sampai yang termahal? Ya kalau anakan impor belum lomba mah paling juga maksimal 5 juta. Kalau indukan? Kalau indukan impornya itu variatif tergantung orangnya. Tapi rata-rata yang mulai yang lumayan bagus, yang recordnya ada jelas dari indukannya, biasanya mulai 9 juta lah. Gitu. Tidak terhingga? Sampai tidak terhingga. Tapi kalau rata-rata di Indonesia, saya rasa maksimal impor yang saya pernah pegang antara 300 juta. 300 juta ya? 300 juta. Sepasang? Seekor. 4 sampai 300. Hah? 4 juta sampai 300, range-nya panjang banget. Iya, kan karena banyak kan. Ya sama kayak di ocehan murai batu sejuta setengah sampai yang 2 miliar. Kan gitu. Selera lagi kembali. Ya, sebenarnya Merpati Pos mah kalau dihitung sama hobi yang lain harga belum maksudnya masih kepikir nalar logika ya. Kalau nggak pakai sistem gorengan. Gorengan apaan tuh? Ya misalnya burung harga 5 juta dia bilang 12 juta lah, 15 juta kan ada kan. Iya. Yang itu tadi katanya
di Indonesia banyak jual ngedongeng. Nah iya, itu karena sistem lombanya yang belum benar, Belum rapi ya. belum rapi. Gitu. Ya udah Bang, nih kita udah selesai, kita anggap nih untuk cerita sejarah, terus perlombaannya di Merpati Pos. Bagaimana ya? Nanti kita ngelihat kandang ya. Ya kita lihat kandang, kita lihat kandang lah.